Perjalanan spiritual Khalid bin Walid menuju Islam merupakan salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah Islam awal. Ia bukan hanya panglima perang kaum Quraisy, ia adalah simbol kekuatan ideologis dan militer Makkah yang menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW selama bertahun-tahun. Maka peralihannya kepada Islam bukan sekadar perpindahan keyakinan, tetapi merupakan peristiwa besar yang mengguncang struktur kekuasaan kaum Quraisy dan membuka awal masa keemasan ekspansi Islam. Transformasi ini tidak terjadi seketika. Ia adalah buah dari pergulatan batin yang panjang, analisis rasional seorang jenius strategi, dan panggilan spiritual yang hadir dalam bentuk mimpi, perenungan, serta tanda-tanda kemenangan Allah yang berulang kali tampak di hadapannya. Keberhasilan taktik Khalid di Perang Uhud membuat namanya melambung sebagai jenius militer kaum Quraisy. Namun dalam catatan sejarah, kemenangan itu tidak pernah menghadirkan kedamaian batin baginya. Ia mulai menyadari bahwa kemenangan tersebut bukanlah karena keunggulan moral atau kebenaran pihak kaum Quraisy, melainkan akibat kesalahan pasukan pemanah Muslim yang melanggar instruksi Nabi. Kesadaran ini menjadi benih pertama keraguan dalam hatinya. Khalid, dalam perenungannya, juga memahami sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak pemimpin kaum Quraisy. Muhammad bukan sekadar tokoh politik atau pemimpin suku. Ia adalah seseorang yang memiliki kekuatan moral yang konsisten, pengaruh spiritual yang tak dapat dijelaskan, dan kesetiaan para pengikutnya yang tak mungkin dibangun dengan tipu daya. Meskipun Khalid ingin mengabaikan renungan itu, pengalaman lapangan membuatnya semakin sulit untuk menutup mata. Gerakan kecil dakwah Islam justru semakin kuat meski dihadang, dan ini bertentangan dengan logika kemenangan yang ia pahami sebagai seorang ahli strategi. Pada Perang Khandaq, Khalid kembali menjadi komandan kavaleri kaum Quraisy. Namun kali ini ia merasakan kekalahan strategis yang memalukan. Ia menyaksikan pasukan kaum Quraisy terpecah belah, dipenuhi ketakutan, dan kehilangan moral. Sedangkan pasukan Muslim tampak lebih disiplin, lebih teratur, dan lebih yakin pada tujuan mereka. Ini adalah titik di mana Khalid mulai membaca pola. Kaum Muslimin selalu menang dalam kondisi disiplin mematuhi Nabi. Kaum Quraisy menang hanya jika kaum Muslimin melakukan kesalahan. Seorang ahli strategi seperti Khalid tidak akan mengabaikan pola sesederhana itu. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kemenangan Nabi Muhammad bukan sekadar kecerdikan, melainkan pertolongan dari sesuatu yang lebih tinggi. Kegagalan koalisi Perang Khandaq mengokohkan keyakinan batinnya bahwa Muhammad tidak mungkin dikalahkan selama masih hidup. Ia mulai mempertanyakan posisi dirinya, apakah ia sedang berada di pihak yang benar, atau justru sedang melawan kehendak langit. Ketika perjanjian Hudaybiyah terjadi, banyak pemimpin kaum Quraisy menganggap perjanjian itu sebagai kemenangan bagi Makkah. Tetapi tidak bagi Khalid. Ia melihatnya sebagai kekalahan psikologis. Mengapa? Karena walaupun Muslim tampak mundur, kesabaran dan ketenangan mereka justru memunculkan gambaran kekuatan besar yang terorganisir. Khalid juga mencermati fenomena yang sangat mengganggunya. Kaum Muslimin datang dalam jumlah yang jauh lebih besar dan lebih solid dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dakwah yang dulu kecil kini terlihat seperti kekuatan negara. Pada masa ini, sumber-sumber sejarah menyebut Khalid sering menyendiri, merenung, bahkan tampak murung. Ia menyadari bahwa roda sejarah sedang bergerak menjauh dari kaum Quraisy. Ia tidak ingin menjadi tokoh yang nanti dikenang sebagai penentang kebenaran. Ada beberapa momen batin yang dicatat dalam biografi Khalid. Perkataan saudaranya, Al-Walid bin Al-Walid. Saudaranya yang telah masuk Islam sering menulis surat kepadanya, mengatakan, "Demi Allah, wahai Khalid, belum saatnya bagimu untuk menutup mata dari kebenaran. Engkau adalah orang yang cerdas. Tidakkah engkau melihat bahwa Muhammad berada di atas suatu kebenaran?" Surat ini membekas sangat dalam. Perubahan sosial di Makkah. Khalid menyaksikan semakin banyak tokoh kaum Quraisy masuk Islam secara diam-diam. Ia melihat struktur kekuasaan lama melemah. Mimpi yang ditafsirkan sebagai petunjuk. Sumber-sumber menyebutkan ia pernah bermimpi berada dalam kegelapan lalu mendapatkan cahaya. Ia menafsirkan mimpi ini sebagai tanda bahwa masa depan hidupnya menunjukkan arah yang berbeda. Krisis mental dan spiritual ini membuat Khalid merasa bahwa hidupnya tidak memiliki arah jika terus memusuhi Nabi Muhammad. Dalam kegelisahannya Khalid melakukan pertemuan rahasia dengan dua tokoh besar kaum Quraisy yang merupakan sahabat dekatnya, yaitu Amr bin Ash dan Utsman bin Tolhah. Inilah titik balik monumental. Tiga pemimpin kaum Quraisy, semuanya jenius, semuanya pernah menjadi musuh dakwah, secara terpisah mulai merasakan keraguan, lalu bertemu di sebuah titik yang sama, keinginan masuk Islam. Pertemuan itu begitu penting dalam sejarah karena ketiganya adalah otak militer,
politik, dan sosial kaum Quraisy. Mereka bertukar pandangan. Kaum Quraisy sudah kehilangan arah. Nabi Muhammad semakin kuat. Tidak ada masa depan perang melawan beliau. Kebenaran Islam semakin nyata. Mereka sepakat pergi ke Madinah untuk berbaiat kepada Rasulullah. Perjalanan Khalid penuh ketegangan. Ia meninggalkan Makkah tanpa sepengetahuan petinggi kaum Quraisy. Ia tahu bahwa jika rencana ini tercium, ia bisa dibunuh sebagai pengkhianat. Dalam perjalanan, Khalid terus merenungkan masa lalunya. Ia merasa menanggung beban moral besar. Ia pernah memimpin pasukan untuk membunuh kaum muslimin. Tetapi ia juga yakin bahwa pintu ampunan Allah terbuka. Di tengah perjalanan, ia menemui Amr bin Ash dan Utsman bin Tolhah. Keduanya membawa semangat cita-cita baru. Momen itu menjadi simbol awal dari kelahiran generasi baru kepemimpinan Islam. Sesampainya di Madinah, Khalid langsung menuju masjid. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau tersenyum dan berkata, "Aku tahu, wahai Khalid, seorang yang memiliki kecerdasan sepertimu pasti suatu hari akan sampai kepada kebenaran Islam." Ucapan itu membuat Khalid menangis. Ia mendekat, menggenggam tangan Nabi, dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku memohon agar engkau berdoa kepada Allah agar Dia mengampuniku dari seluruh sikap dan perbuatanku ketika aku memusuhi Islam." Rasulullah menjawab dengan kelembutan, "Islam menghapus seluruh dosa yang telah lalu." Pada hari itu, kekuatan terbesar kaum Quraisy bukan lagi musuh Nabi, tetapi menjadi pedang Allah. Sejak saat itu, segala sesuatu berubah. Khalid menjadi simbol transformasi moral. Kekuasaan kaum Quraisy kehilangan tokoh militernya yang paling strategis. Moral umat Islam naik drastis. Khalid membuka jalan bagi kemenangan-kemenangan militer spektakuler, Perang Mu'tah, Perang Yarmuk, pembebasan Irak, Persia, dan Syam. Keislaman Khalid bukan hanya persoalan individu, tetapi perubahan dalam arus sejarah dunia. Khalid bin Walid adalah bukti bahwa hidayah Allah dapat datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang pernah menghunus pedang terhadap kaum muslimin. Transformasi ini begitu dramatis sehingga membuka babak baru dalam sejarah dakwah, militer, dan peradaban Islam. Masuk Islamnya Khalid adalah cerita tentang kecerdasan yang jujur, hati yang terbuka, dan keberanian untuk berubah ketika kebenaran tampak jelas. Setelah memeluk Islam, kehidupan Khalid bin Walid berubah dalam arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sosok yang dahulu merupakan pilar kekuatan kaum Quraisy, kini menjadi salah satu komandan utama dalam barisan Muslim. Rasulullah menyambut kedatangannya bukan sekadar sebagai seorang individu yang bertaubat, melainkan sebagai potensi militer luar biasa yang akan menjadi bagian penting dalam pembentukan kekuatan Islam. Sejak awal, Rasulullah mengetahui bahwa kecerdasan strategi, ketegasan, dan keberanian Khalid merupakan anugerah besar yang harus diarahkan untuk kebenaran. Perubahan orientasi hidup ini bukanlah perkara mudah. Ia harus meninggalkan sisi masa lalunya yang keras, menundukkan ego militernya di bawah kepemimpinan kenabian, serta membangun reputasi baru di tengah masyarakat Muslim yang dahulu ia perangi. Namun dalam waktu singkat, Khalid berhasil menunjukkan loyalitas dan kapasitas luar biasa dalam memimpin pasukan, khususnya ketika umat Islam memasuki fase pertempuran yang lebih kompleks dengan kekuatan regional besar. Ujian pertama bagi Khalid setelah masuk Islam adalah Perang Mu'tah, sebuah ekspedisi besar yang sebenarnya digagas sebelum keislamannya. Perang itu bermula ketika utusan Rasulullah dibunuh oleh gubernur Romawi, sehingga Nabi memerintahkan pasukan Muslim berangkat untuk menuntut balas dan menjaga kehormatan Islam. Dalam ekspedisi tersebut, Rasulullah menunjuk 3 komandan utama, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Ketika ketiga komandan ini gugur secara berurutan di tengah dahsyatnya pertempuran, pasukan Muslim sempat mengalami keguncangan moral yang sangat kuat. Jumlah musuh, yakni aliansi Romawi dan kelompok Arab sekutu mereka, berlipat-lipat lebih besar, sementara pasukan Muslim hanya sekitar 3.000 orang. Dalam kondisi genting itulah para sahabat sepakat menyerahkan komando kepada Khalid bin Walid, padahal ia baru beberapa bulan masuk Islam. Keputusan ini bukanlah semata karena keberaniannya, melainkan karena mereka melihat kecerdasannya membaca medan tempur yang tidak dimiliki prajurit lain. Khalid bergerak cepat menata ulang barisan, memindahkan posisi sayap, dan mengatur pertukaran bendera untuk memberi kesan bahwa bala bantuan terus berdatangan. Ia juga menerapkan strategi mundur taktis paling disiplin yang pernah dilakukan pasukan Muslim hingga saat itu. Di tengah tekanan berat, Khalid mampu membawa pasukan mundur secara tertata tanpa berubah menjadi pelarian. Strategi ini bukan hanya menyelamatkan nyawa ribuan Muslim, tetapi juga menyelamatkan kehormatan Islam.
Rasulullah kemudian menyebut Khalid sebagai pedang Allah, Saifullah, gelar yang tidak pernah diberikan kepada tokoh lain. Setelah Perang Mu'tah, reputasi Khalid sebagai komandan lapangan semakin kuat. Rasulullah mulai mengandalkannya dalam berbagai misi strategis yang melibatkan stabilisasi wilayah, pembinaan kekuatan baru, serta penanganan suku-suku yang berpotensi melakukan pengkhianatan. Salah satu operasi penting yang ia pimpin adalah ekspedisi ke Bani Jadimah. Ekspedisi ini pada awalnya dirancang sebagai misi dakwah dan penertiban, bukan peperangan. Khalid diperintahkan untuk mengajak mereka masuk Islam dan tidak menyerang kecuali jika mereka menunjukkan tanda-tanda agresi. Namun ketika Khalid tiba, suku itu menggunakan istilah Syabakna, kami telah beralih agama, bukan Aslamna, kami telah masuk Islam, sehingga menimbulkan kesalahpahaman linguistik. Khalid menilai bahwa mereka belum sepenuhnya tunduk dan mungkin berusaha menipu pasukan Muslim. Terjadi tindakan represif terhadap Bani Jadimah yang kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Nabi sangat murka dan mengutus Sayyidina Ali untuk mengganti seluruh kerugian mereka. Peristiwa ini menjadi pelajaran moral dan politik yang sangat penting bagi Khalid, bahwa standar keadilan Islam berada di atas pertimbangan militer sekalipun. Kendati demikian, hubungan Khalid dan Ali tetap harmonis. Keduanya saling menghormati sebagai pilar penting umat. Masa berikutnya memperlihatkan kapasitas Khalid yang nyata dalam misi besar pembebasan Makkah. Pada fase ini, Rasulullah menyusun strategi cermat dengan membagi pasukan ke dalam 4 jalur masuk untuk memastikan keamanan kota dan menghindari pertumpahan darah. Khalid ditugaskan memimpin unit yang bergerak dari arah selatan, sebuah jalur yang rawan karena diperkirakan akan ada perlawanan dari kelompok kaum Quraisy yang paling keras kepala. Seperti dugaan, beberapa kelompok kaum Quraisy mencoba menghambat kemajuan pasukan di jalur itu. Dengan kecerdasannya membaca dinamika medan, Khalid melakukan serangan cepat dan terkontrol, memecah formasi lawan, dan menekan mereka sehingga perlawanan segera mereda. Keberhasilan ini memungkinkan operasi pembebasan berlangsung damai dan tertib di sektor lainnya. Setelah kota berada sepenuhnya di bawah kendali, Rasulullah menugaskan Khalid untuk memusnahkan sisa-sisa simbol paganisme seperti penyembahan Uzza. Tugas ini penting secara ideologis karena bertujuan menghapus potensi lokal yang dapat memicu pemberontakan berkelanjutan di masa mendatang. Tidak lama setelah pembebasan Makkah, kaum muslimin harus menghadapi pasukan Bani Hawazin dan Bani Saqif dalam Perang Hunain. Perang Hunain adalah salah satu ujian terberat bagi umat Islam setelah Fathu Makkah. Bani Hawazin menyiapkan jebakan militer dengan menempatkan pemanah terlatih di lereng lembah sempit. Ketika pasukan muslim memasuki lembah, mereka diserang secara mendadak dari berbagai sisi. Kepanikan melanda sebagian pasukan yang baru saja masuk Islam. Kavaleri yang dipimpin Khalid menjadi garda depan dan terkena banyak serangan panah sebelum sempat membentuk formasi bertahan. Dalam kekacauan itu Khalid tetap berusaha menahan garis pertempuran, meski ia sendiri terkena banyak luka dan kudanya gugur di bawahnya. Keteguhannya membantu mencegah perpecahan total pasukan. Ketika Rasulullah mengumpulkan kembali barisan dan memimpin serangan balasan, Khalid segera kembali mengorganisir kavaleri untuk mengejar dan menekan musuh. Perang yang semula hampir menjadi kekalahan berubah menjadi kemenangan gemilang. Setelah Hunain, pasukan Muslim melanjutkan operasi ke Taif, sebuah kota berbenteng kuat yang menjadi benteng terakhir kekuatan Bani Saqif. Dalam pengepungan itu, Khalid berada di garda terdepan. Ia memimpin beberapa upaya mendekati gerbang kota dengan pelindung besar. Namun Taif memiliki sistem pertahanan yang sangat matang, termasuk penggunaan panah beracun dan minyak panas. Banyak prajurit yang gugur dan luka berat. Meskipun pengepungan berlangsung lama, Rasulullah memutuskan untuk menarik pasukan setelah mempertimbangkan kondisi moral dan logistik. Keputusan itu kelak terbukti tepat, karena Bani Saqif akhirnya menyerah dan masuk Islam tanpa memerlukan peperangan lanjutan. Bagi Khalid, pengalaman ini memperkaya pemahamannya tentang teknik pengepungan, disiplin logistik, dan pentingnya kesabaran dalam operasi jangka panjang. Pada periode berikutnya, ekspedisi Tabuk menjadi momen penting bagi strategi militer Rasulullah dalam diplomasi tingkat tinggi. Meskipun tidak terjadi pertempuran besar, Tabuk adalah demonstrasi kekuatan yang membuat Romawi berpikir ulang untuk menyerang wilayah Muslim. Dalam ekspedisi ini, Rasulullah menugaskan Khalid untuk melakukan operasi khusus ke Dumatul Jandal untuk menangkap Uqaidar al-Kindi, seorang pemimpin lokal yang diduga menjalin hubungan dengan Romawi. Khalid memimpin pasukan kecil namun sangat lincah, bergerak dalam kecepatan malam, menyelinap tanpa terdeteksi, dan berhasil menangkap Uqaidar tanpa perang besar. Keberhasilan ini memperlihatkan keahliannya dalam operasi intelijen, pengejaran, dan infiltrasi, kualitas penting dalam perang modern.
Misi itu memperluas pengaruh politik Madinah sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan Muslim sanggup menjangkau wilayah jauh. Sepanjang masa Rasulullah, Khalid juga memimpin berbagai operasi kecil yang punya dampak besar terhadap stabilitas politik Jazirah Arab. Ia ditugaskan mengamankan suku-suku perbatasan, mencegah persekongkolan dengan Romawi atau Persia, serta memimpin operasi penindakan terhadap kelompok yang mengancam keamanan Madinah. Setiap operasi menunjukkan gaya kepemimpinannya yang khas, cepat, analitis, dan minim korban. Khalid mampu mengambil keputusan besar dalam waktu singkat, bahkan dalam kondisi minim informasi. Karir Khalid di masa Rasulullah adalah fondasi dari seluruh reputasinya sebagai Saifullah. Ia berhasil mentransformasikan dirinya dari prajurit kaum Quraisy yang memusuhi Islam menjadi pilar utama negara Madinah. Keberanian, kecerdasan strategi, dan loyalitasnya menjadikannya salah satu panglima paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Masa hidupnya pada fase ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya membangun negara dari fondasi spiritual dan moral, tetapi juga dari kemampuan politik dan militer melalui tokoh-tokoh yang memiliki keahlian spesifik. Khalid menjadi contoh nyata transformasi spiritual yang berujung pada kontribusi besar bagi umat. Pada masa Nabi, ia bukan sekadar komandan, tetapi simbol kekuatan, disiplin, dan keteguhan. Gelar Saifullah yang diberikan Nabi bukan hanya mengakui kemampuan pedangnya, tetapi juga menegaskan bahwa pedangnya kini berada dalam pelayanan wahyu dan kebenaran.